Okay, hi. Good morning, my students. Good morning, Miss. Okay, Afrizal. Good morning, Afrizal. Hi. Marta, Dimas. How are you this morning, my students? How are you? How are you? I'm fine, and you, Miss? I'm very well. I'm so happy to meet you this morning. Okay, have you get breakfast this morning? Udah sarapan belum? Oke, setelah ini sarapan ya, jangan lupa makan pagi ya. Itu sangat penting dan harus kita lakukan setiap pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Rizky, tolong pimpin temannya untuk berdoa dulu. Semuanya kita berdoa. Selesai. Oke, I'll check your attendance. Miss absen dulu. Oke, only 5 students from 27 students. Hanya 5 yang ada dari 27 siswa ya. Oke, this morning our purpose of learning is to make a sentence of Sintai. Oke. Pernah nggak? Have you ever visit that place? Pernah nggak datang ke tempat ini? Cuman yang kebun binatang. Oh, yang kebun binatang pantai belum? Belum. Marta, pernah ke kebun binatang? Enggak. Enggak, belum. Kalau pantai? Belum. Belum. Belum juga. Semoga bisa ke sana ya, Nak. Ya, Dimas, gimana Dimas? Miss mau nanya. Kalian pernah punya pengalaman yang tak terlupakan nggak selain di tempat ini? Biasanya kalau liburan kemana? Biasanya kalau liburan kemana? Di rumah aja. Di rumah aja. Pengalaman yang tak terlupakan di rumah apa? Pernah punya pengalaman yang nggak bisa dilupakan nggak? Marta? Ya. Nonton serial terbaik. Nonton? Nonton apa? Film kesukaan. Nonton film kesukaan. Kalau Marta? Itu kira-kira tenses yang digunakan dalam paragraf itu tenses apa? Ada banyak tenses dalam bahasa Inggris. Ada simple present, ada simple past, ada present continuous, ada future. Kira-kira yang digunakan dalam tenses ini apa? Tahu, Miss. Nggak tahu yang lain. Oh, belum tahu ya. Oke. Tenses yang digunakan dalam teks ini adalah simple past. Dari mana tahu simple past-nya? Dari kata kerja bentuk kedua. Contohnya when ini. When itu asal katanya dari kata go. Perhatikan paragraf pertama lagi. Paragraf pertama itu bercerita tentang apa? Dan akhir tahun. Tentang liburan akhir tahun. Terus saya pergi ke sana karena liburan lalu saya tidak di sana. Nah, now look at the second paragraph. Tengok paragraf keduanya. Kira-kira paragraf kedua ini bercerita tentang apa? Iya. Oke, now look at the last paragraph. Paragraf terakhir atau the third paragraph. Paragraf ketiga. Kira-kira begitu ceritanya. Berarti ini nih menceritakan tentang pengalaman di masa masa kinikah, masa lampaukah, atau masa yang akan datang? Masa lampau. Iya, menceritakan tentang pengalaman di masa lampau, pengalaman tentang dia pergi ke Surabaya untuk menemui kakek dan neneknya. Yang membuat dia kesal di sini kenapa? Lama dalam perjalanan. Karena perjalanannya itu memakan waktu yang sangat Lama. Oke, now please look at the next. Oke. The title of the last of the text before is visiting grandmother and grandfather. Jadi judul untuk teks yang sebelumnya itu adalah visiting grandmother and grandfather. Oke, 3 teks tadi
tiga paragraf tadi itu dinamakan, paragraf pertama dinamakan orientation, Orientation. paragraf kedua namanya, Event. paragraf ketiga namanya. Reorientation. Okay, good. Now, please look at the red one and the green one. Nampak nggak yang ditandai, yang di bold dengan red? Apa itu recount text? Teks yang menceritakan masa lalu. Yes. Jadi, social function of recount text is to inform or to entertain the reader. Oke, seperti teks tadi, generic structure of recount text ini ada orientation, ada event, ada reorientation. Dan seperti yang dibilang pada teks yang pertama tadi, unsur kebahasan dalam simple recount text ini ada simple past tense. Masih ingat rumus simple past tense apa? Masih ingat Marta, rumus simple past tense apa? Ada yang masih ingat? Dimas, Rizky? Ada yang masih ingat rumus simple past tense? Subjek ditambah? Verb to. Verb to, oke, good. Verb to. Intinya, di dalam simple past ini kita menggunakan past participle atau kata kerja bentuk kedua. Jadi, rumusnya itu simple past ditambah kata kerja bentuk kedua ditambah objek dan komplement. Namun, ketika kita menggunakan simple past tense yang nominal, formulanya itu subjek ditambah was atau were ditambah objek. Nah, yang kedua, using the conjunction. Conjunctionnya itu seperti ini, nah. Untuk menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya, kita tambahkan then, before, atau after. Nampak nggak picture ini? Picture animasi ini, nah. Yang lain nampak nggak? Nampak. Oke, kira-kira mereka lagi di mana? Kira-kira picture ini lah. Lagi di? Sedang di mana? Di pantai. Oke, pantai. Nah, sekarang tugasnya kalian itu, Miss kasih beberapa gambar, lalu kalian menjawab, membuat kalimat berdasarkan gambar yang Miss kasih. Contohnya kayak gini kan, contohnya seperti ini. Ini ada picture, ada gambar, keluarga lagi liburan di pantai. Nah, based on the picture, make a sentence of simple past tense. Jadi kira-kira jawabannya apa? Jadi dalam kelas. Kelima dihukum sama guru, suruh berdiri di depan kelas kan. Nah, Miss akan share link ke WA, nanti akan Miss share linknya di WA. Kalian jawab, ingat ya, ini simple past, jadi kalimatnya harus berbentuk menggunakan kata kerja bentuk kedua. Tidak boleh menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ingat itu, Miss kasih waktu